got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Harunisa Fajrin, nomor absen 31. Saya membuat video ini bertujuan untuk memberitahu Anda mengenai sel syaraf atau neuron dan juga otak. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu sel syaraf. Sel syaraf atau neuron. Sel syaraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem syaraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel syaraf ini membentuk suatu sistem syaraf. Yang kedua yaitu bagaimana struktur dari neuron. Sel syaraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Bagian yang pertama yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian sel syaraf yang paling besar, berbentuk seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit merupakan serabut syaraf pendek dan biasanya bercabang-cabang, berfungsi menerima rangsang atau impuls dari ujung akson neuron lain, kemudian impuls dibawa menuju badan sel syaraf. Yang ketiga yaitu neurit atau akson, merupakan serabut syaraf panjang dan umumnya tidak bercabang, yang berfungsi meneruskan impuls yang berasal dari badan sel syaraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Neurit terbungkus oleh selubung mielin. Selubung mielin dikelilingi oleh sel-sel skwan. Bagian neurit yang tidak terselubung mielin disebut nodus Ranvier. Untuk gambarnya bisa dilihat di sampingnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu macam-macam neuron berdasarkan jenis dan fungsinya. Terbagi menjadi 3 yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan juga interneuron. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik adalah jenis neuron yang mengumpulkan informasi dan membantu kita merasakan rangsangan ataupun perubahan di luar. Neuron sensorik mengumpulkan informasi dari organ sensorik seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Neuron sensorik membawa informasi berupa neurotransmitter dari organ-organ sensorik tersebut ke otak. Dengan adanya neuron sensorik, kita dapat merasakan berbagai rangsangan seperti sakit, tekanan, sentuhan, tekstur, dan juga bau. Yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi mengontrol aktivitas otot atau pergerakan tubuh. Neuron motorik membawa informasi berupa neurotransmitter dari sistem syaraf pusat otak atau sumsum tulang belakang ke otot. Selain membawa pesan dari sistem syaraf pusat ke otot, neuron motorik juga membawa pesan dari sistem syaraf pusat ke organ dan kelenjar untuk mengekskresikan hormon maupun enzim tertentu. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu interneuron. Interneuron berfungsi menerima rangsangan dari neuron sensorik atau neuron intermediate yang lain. Neuron jenis ini memiliki dendrit yang pendek serta akson yang pendek dan panjang. Oke, yang kedua yaitu pembahasan mengenai otak. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput tengkorak atau meninges. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel syaraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan sel syaraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem syaraf manusia. Otak terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, serta batang otak. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur pergerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Otak besar dibagi menjadi 4 lobus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu
lobus frontalis. Lobus frontalis berada di bagian depan, merupakan pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan juga sikap. Yang kedua yaitu lobus temporalis, berada di bagian samping, sebagai pusat pendengaran atau berbahasa. Yang ketiga yaitu lobus parientalis, di bagian tengah, merupakan pusat pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, dan juga tekanan. Terakhir yang keempat yaitu lobus occipitalis, berada di bagian belakang, yaitu sebagai pusat penglihatan. Selanjutnya yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus seperti menulis dan melukis, koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Selanjutnya yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan syaraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke syaraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama, otak tengah atau mesencephalon adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang kedua yaitu pons, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari syaraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal syaraf kranial. Syaraf kranial adalah syaraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Yang ketiga, medulla oblongata, merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Sekian penjelasan dari saya mengenai sel syaraf, neuron, dan juga otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking